Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu dan Saudara Sedharma yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa sehat, bahagia, dan damai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Upasika Pandita Khema Silani Dian Pratiwi, berbagi dalam acara Sadhu, Sharing Dharma Universal dengan topik The Power of the Tongue. Bapak Ibu dan sahabat Dharma yang berbahagia, jalan mulia berunsur 8, bagian dari sila moralitas yang menekankan pada ucapan benar. Kemudian dari Pancasila Buddhis, sila keempat, aku bertekad menghindari ucapan salah. Ucapan salah di sini berbohong, ucapan kasar, fitnah, dan gosip. Dari jalan mulia berunsur 8 ini, memang yang paling mudah dilanggar adalah ucapan, ucapan yang sering kita langgar. Prinsip ini dalam Buddhism kita fokus pada ucapan yang membawa pada keharmonisan, kerukunan. Karena berbicara itu harus berlandaskan kasih sayang. Kemudian ucapan itu harus bermanfaat, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, makhluk lainnya juga. Kemudian disampaikan dengan kata-kata yang lembut, bukan kata-kata yang kasar. Tetapi kesemuanya itu juga harus diucapkan pada waktu yang tepat. Jika kata-katanya sudah baik, susunan kata-katanya yang sudah sedemikian rupa, tetapi pada waktu yang tidak tepat, maka juga akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pendengarnya. Bapak Ibu, jaga mulut, jamu adalah hal yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Lidah bukan hanya merupakan alat komunikasi saja. Lidah adalah satu instrumen yang sangat penting yang menentukan kebahagiaan dan penderitaan kita, diri kita, dan makhluk lainnya. Dalam tradisi Mahayana, lidah sering dianalogikan sebagai kemampuan untuk menyebarkan kebijaksanaan, kasih sayang, dan kebenaran ke seluruh ruang dan waktu. Dalam Dhammapada Syair 176, Buddha mengatakan, orang yang melanggar salah satu dharma, khususnya sila keempat, selalu berkata bohong, seperti kisah Cinca Manawika yang tidak memperdulikan dunia mendatang, maka tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Segala kejahatan pasti pernah dilakukannya, karena ucapannya tidak benar. Bapak Ibu, kemudian Buddha juga menyampaikan kepada murid-muridnya, para biku, kata-kata yang bijak adalah seperti bunga yang harum, sedangkan kata-kata yang kasar adalah api yang membakar. The power of the tongue is so real. Life and death depends on the tongue. Hidup atau mati tergantung pada lidah. Orang Tibet mengatakan pisau hanya dapat melukai dagingku, tetapi kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan dapat mencabik-cabik hati kita. Tepat sekali Bapak Ibu, kata-kata yang kasar malah lebih menyakitkan dari pisau sekalipun. Bapak Ibu, berbicara harus berlandaskan cinta kasih sehingga bisa menimbulkan keharmonisan. Jika kita melakukan ucapan itu atas dasar iri hati, kebencian yang mendalam, maka efeknya sangat-sangat tidak baik. Saya akan mengisahkan satu kisah dari kumpulan Peta Watu. Kitab Peta Watu adalah kitab tentang makhluk peta yang dilahirkan di alam menderita akibat dari
perbuatan buruk mereka sebelumnya. Kisah yang akan saya sampaikan adalah putih muka, makhluk peta bermulut busuk. Dalam kehidupan Buddha Kassapa, ada dua orang sahabat. Mereka sangat baik antara satu dengan yang lain. Bahkan mereka menjadi biku juga pada saat yang bersamaan di desa mereka. Kehidupan mereka di dalam desa itu penuh rukun, sangat baik antara satu dengan yang lain dan penduduk desanya juga. Kemudian datanglah seorang biku pendatang ke desa itu, dan mereka juga menyambut biku pendatang ini dengan baik sekali. Tetapi biku pendatang ini merasa bahwa di dalam desa itu menghasilkan makanan yang sangat menguntungkannya, sehingga timbullah niat serakah, niat ingin menguasai segala sesuatu. Maka dihasutlah dua biku sahabat itu, sehingga mereka berdua itu menjadi bermusuhan, tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain. Kemudian mereka menjadi tidak bersama-sama lagi kalau berderma makan keluar. Para penduduk desa mulai menanyakan pada biku pendatang ini apa yang telah terjadi pada kedua biku sahabat itu. Kemudian biku pendatang mengatakan, "Ya, saya sudah berusaha menasehatin mereka, tetapi kayaknya ada perselisihan pendapat, mereka saling bermusuhan satu sama lainnya." Para penduduk desa mungkin percaya saja pada ucapan dari biku pendatang tersebut. Tetapi lama-kelamaan biku pendatang ini merasa tidak enak, tidak nyaman di dalam hatinya. Kemudian biku pendatang ini jatuh sakit dan tidak berapa lama kemudian dia meninggal dunia. Terjatuh ke alam peta akibat dari perbuatannya, dan hatinya yang penuh dengki, iri hati, menyebarkan kebencian, hasutan melalui ucapannya. Ia menjadi makhluk bermulut busuk. Sementara kedua biku ini akhirnya menyadari sendiri bahwa itu hanya selisih paham. Mereka berdua bersahabat kembali seperti semula. Kisah peta bermulut busuk ini, putih muka ini, diceritakan kembali oleh Biku Narada, murid Buddha Gautama, yang ketemu dengan peta putih muka tersebut. Bapak Ibu, akibat perbuatannya yang sangat luar biasa, akibat kedengkian, kebenciannya gara-gara melalui ucapannya. Dari masa Buddha Kassapa hingga masa jeda dan muncul lagi di masa Buddha Gautama. Penderitaan yang begitu lama gara-gara hati yang penuh dengki, yang sangat-sangat melukai, ya, merugikan diri sendiri dan makhluk lainnya. Bapak Ibu, ucapan yang dikeluarkan dari mulut kita harus berdasarkan pikiran yang bersih dan hati yang penuh cinta kasih. Makanya jamu yang baik jaga mulut, mereknya Jati, jaga hati. Demikian Bapak Ibu dan sahabat Dharma, semoga bermanfaat Dharma yang saya sampaikan malam ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.